Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ghea Ananda Putri Alwafiah, mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara. Video ini merupakan pemenuhan tugas besar teori komunikasi yang diberikan oleh Miss Indah. Dalam video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan teori komunikasi, seperti apa itu teori komunikasi, macam-macam teori komunikasi, dan lain sebagainya. Langsung aja yuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apa menurutmu teori komunikasi itu? Jadi, menurut yang saya baca, teori komunikasi pada dasarnya merupakan konseptualisasi atau penjelasan logis tentang fenomena peristiwa komunikasi dalam kehidupan manusia. Fenomena yang dimaksud dalam kajian ilmu komunikasi adalah peristiwa komunikasi dalam kehidupan manusia. Nah, sederhananya, teori komunikasi merupakan pedoman bagi manusia untuk membantu, memahami, serta mempelajari fenomena, gejala, dan proses komunikasi. Oke, next ke pertanyaan yang kedua. Selama belajar teori komunikasi, kamu belajar apa saja? Nah, di mata kuliah teori komunikasi mempelajari banyak hal, diantaranya itu apa itu komunikasi, apa itu teori komunikasi, fungsi teori komunikasi, jenis teori komunikasi, gaya komunikasi, posisi dan ruang lingkup ilmu komunikasi, pendekatan objektivitas dan subjektivitas, dan masih banyak lagi materi-materi yang dipelajari dalam mata kuliah teori komunikasi. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa saja teori-teori komunikasi yang kamu pelajari? Yang saya pelajari dalam teori komunikasi itu dibagi menjadi dua, teori umum dan teori kontekstual. Teori umum itu terdiri dari teori fungsional dan struktural, teori behavioral dan kognitif, teori konvensional dan interaksional, teori kritis dan interpretatif. Sedangkan teori kontekstual itu terdiri dari komunikasi interpersonal, komunikasi intrapersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa, di mana komunikasi tersebut memiliki ciri khas dan fungsinya masing-masing. Oke, next ke pertanyaan yang berikutnya. Mana menurutmu teori komunikasi yang berkesan atau unik? Nah, menurut saya, setiap teori komunikasi itu memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Tapi, teori komunikasi yang berkesan untuk saya itu teori komunikasi kontekstual, yang meliputi komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Kenapa? Karena komunikasi tersebut yang paling sering saya jumpai dan saya gunakan di kehidupan sehari-hari. Dan ternyata berkomunikasi itu ada ilmu dan tata caranya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, entah sedang komunikasi dengan teman, dengan organisasi, kelompok, ataupun massa. Setelah mempelajari ilmunya, saya jadi bisa lebih paham bagaimana berkomunikasi dengan baik tanpa adanya hambatan. Oke, pertanyaan yang terakhir. Bagaimana menurutmu selama ini dosen menjelaskan di dalam kelas, khususnya mata kuliah teori komunikasi, yaitu dengan Miss Indah? Menurut saya, selama pembelajaran di dalam kelas bersama Miss Indah, saya suka dengan metode dan gaya pembelajaran yang dibawakan oleh Miss Indah, karena banyak sharing dan banyak memberikan contoh-contoh yang relate pada saat ini. Dan ada beberapa sesi di mana kita bisa berdiskusi terkait materi yang sedang dibahas. Itu membuat saya bisa lebih memahami materi yang sedang dibahas. Oke teman-teman, itu dia pertanyaan-pertanyaan di video pada kali ini yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya tutup, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.